Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini teman-teman Kabar Satu Podcast Lamongan? Masih bersama Nawa tentunya di Kabar Satu Podcast Lamongan. Kali ini aku berada di Belok Coffee, Belok Cafe ya. Tepatnya di Jalan Lambung Rejo karena berada di belokan katanya. Jadinya namanya Belok Cafe. Dan seperti biasa Nawa selalu dikelilingi dengan orang-orang sukses ya. Kalau itu sih semoga menular ke saya. Orang-orang sukses yang luar biasa, dan kali ini ada bintang tamu kita. Aku tadi udah dapat bocorannya nih Kian. Namanya Mas Adit panggilannya. Nama panjangnya Mas Pradita Aditya, owner Duta Merpati, Aula Coffee, Aula Cafe, dan Ketua G-Crafts Lamongan. Selamat siang, pagi, malam Mas. Selamat siang dan pagi dan malam. Apa kabarnya ini? Baik. Baik ya, udah kelihatan baik senyumnya itu loh ya. Mas Adit, ya Mas Adit ya panggilannya. Ini kalau saya lihat di profilnya ya ada suksesnya seorang Mas Adit yang punya Duta Merpati, Aula Cafe, dan Ketua G-Crafts. Nggak capek itu ngelolanya. Sini buat saya satu dong. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau capek sih enggak ya. Enggak ya. Enggak, karena kan apa ya? Kita ini kan hanya tinker aja. Jadi kerjaan kita ini build it through team, membangun sebuah tim. Mantap banget ya. Kalau sih. biasanya kalau banyak yang aktivitas malah ketika kita nggak melakukan satu aktivitas malah capek biasanya ya kan? Pasti itu, justru itu karena udah kerjaan kita, kerja itu udah kerjaan kita. Benar sekali. Mas Adit, kali ini kita akan ngebahas salah satu yang predikatnya Mas nih ya, yaitu G-Crafts Lamongan. Ini aku sempat tadi dibilang ada nanti itu tamunya G-Crafts Lamongan. Apa sih G-Craft itu? Aduh, saya penasaran banget. Bisa dijelaskan G-Craft itu apa, Mas? Jadi G-Crafts itu kan gerakan ekonomi kreatif nasional. Jadi kalau sudah bicara masalah gerakan, maka ada suatu hal yang terus-menerus bergerak tentunya. Kemudian tidak akan berhenti. Kenapa? Karena gerakan. Oh ya. Jadi gerakan itu tadi gerakan kreatif ekonomi nasional, itu kami di Lamongan ini terus-menerus bergerak untuk membuat ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Lamongan ini bisa terus-menerus speed up dan scale up. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi apa aja sih subsektor atau gerakan apa aja sih di belakang kita. Jadi kami itu ada 17 subsektor. Ada desain grafis, arsitektur, gamers, wedding organizer, kemudian ada a videographer, ada fotografer, kemudian kuliner, tourism, wisata, dan masih banyak lainnya. Jadi ada 17 gerbong itu yang dimana nanti G-Craft ini terus-menerus bergerak. Kami di Lamongan ini harus bikin terus-menerus suatu gerakan, suatu hal-hal yang membuat 17 ini bisa kolaborasi. Intinya apa ya? Memberikan impact sosial terhadap masyarakat. Seperti itu sih. Oh gitu. Luar biasa sekali ya. Kalau ini akan ada G-Crafts Lamongan. Yes. Berarti ada juga G-Crafts lain di kota lain pastinya. Ada. Jadi G-Craft kami ada di pusat. Ketua kami ada namanya Mas Kawendra. Kemudian ketua penasihat kami ada Menteri Parekraf, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Oh gitu. Yes, kemudian ada G-Craft juga di Gresik, ada di Trenggalek, ada di Tulungagung, di mana-mana. Di Batu bahkan juga ada, karena ekonomi kreatif. Jadi benar-benar kita ini gerbong kita besar sekali. Semakin kami akan melakukan suatu hal yang kreatif di kota, maka akan memberikan dampak sosial dan dampak yang signifikan terhadap peradaban yang ada di kota kita. Gitu. Seperti itu sih. Nah selanjutnya ada nggak sih dinas terkait yang benar-benar menaungi G-Craft sendiri? Oke. Jadi kami tetap berkolaborasi juga dengan beberapa dinas-dinas terkait. Cuman kami karena memang concern salah satunya adalah di ekonomi kreatif, maka dinas pariwisata sampai sekarang yang terus-menerus kolaborasi dengan kami. Seperti itu. Luar biasa. Selanjutnya nih Mas, kalau tadi ada 17 apa itu ekonomi kreatif ya, nah semacam itu. Kalau ada lagi yang mau gabung juga
pasti ditampung nih Mas ya? Sementara ini di legal standing kita atau di dasar hukum kita memang 17 itu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terus melakukan update terhadap subsektor itu karena kita tahu dunia terus berubah setelah 3.0, ada 4.0, ada 5.0 lagi kan. Yeah. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ada banyak hal yang terus berubah. Seperti kita tahu sekarang ada Facebook dengan metaverse-nya, seperti itu sih. Oke, nah ini aku tadi sudah bikin bocoran yang bakalan aku tanyain ke Masnya ya, karena aku juga banyak sekali nih yang harus dipertanyakan. Nah, selanjutnya bagaimana sih Gcraft menjawab tantangan industri kreatif Lamongan? Oke, jadi Gcraft ini kami ada 4 tugas ya. Yang pertama itu adalah edukasi. Gcraft ini hadir untuk melakukan edukasi, memberikan pembelajaran terkait dengan apa sih ekonomi kreatif itu, bagaimana nanti kita kolaborasinya. Kemudian Gcraft juga akan ada kolaborasi. Jadi Gcraft ini ada 4 tugas pokok kami yang kita akan lakukan di Kabupaten Lamongan ini. Salah satunya adalah edukasi ya. Jadi kami akan memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan apa sih ekonomi kreatif itu, bagaimana sih cara mengelolanya dengan baik, kemudian bagaimana mengoptimasi ekonomi kreatif itu di dalam kabupaten kita. Kemudian ada lagi inkubasi. Nah, di inkubasi ini nanti kami akan ada banyak baik itu pendampingan, kemudian ketika ada beberapa subsektor kita yang dia butuh untuk mengupgrade ilmu, kami juga masuk di situ. Kemudian kami juga akan mendekatkan ketika sudah ada ide, kemudian sudah ada kegiatan action, kemudian terhalang di capital atau di funding, di modal, maka kami hadir di situ. Kami memberikan banyak hal tentang bagaimana sih mengarah untuk mencari modal ketika kita sudah punya ide yang cemerlang seperti itu. Kemudian lagi selain tadi edukasi, kemudian inkubasi, ada entertain. Saya masuk gak sih? Entertain ini kami akan terus-menerus melakukan event-event. Jadi kita akan bikin event sharing session, exhibition, entah itu misalnya kita tahu banyak arsitek nih di Lamongan. Sampai sekarang kan belum ada nih arsitek-arsitek yang di Lamongan ini terpenuhi gitu. Ketika mereka ini kita mau ngapain ya? Oh, ada Gcraft. Gcraft kami akan concern di situ. Kami akan masuk di dalam beberapa subsektor kami itu dan kami akan bikin namanya exhibition. Jadi kan tidak menutup kemungkinan teman-teman di Lamongan kan banyak sekali yang keren-keren kan. Desainnya yang kece-kece itu kita akan tampilkan di eksibisi atau di pameran yang keren. Kemudian kami juga pastinya entertain ya, menghibur. Jadi kami bisa untuk meng-hire atau membawa musik-musik yang dari Jakarta misalnya, dari Bandung untuk ke sini. Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman pemusik yang ada di sini misalnya. Nah, ini bagian dari itu. Jadi kami hadir menjadi solusi bagi teman-teman ekonomi kreatif yang ada di Lamongan ini. Gitu. Berarti semacam penjembatan gitu. Benar. Oh, ya, mantap banget. Gitu. Tadi juga saya sempat tanya kalau yang di bidang saya ada nggak di Gcraft gitu. Alhamdulillah juga pasti ada. Pasti nah, berarti ini buat teman-teman yang punya sesuatu yang kreatif dan lain sebagainya dan tapi belum tahu nih istilahnya cara pemasarannya seperti apa, langsung ke Gcraft-nya nanti akan ditampung dan dibina ya. Oke, gitu. Kami setelah ini kan kita punya gawe besar nih di Gcraft Lamongan. Kami insya Allah di tanggal 27 besok itu kan akan ada pelantikan Gcraft Lamongan. Setelah itu baru kita melakukan rapat kerja. Nanti di pelantikan itu kita lumayan ramai juga sih ya, karena ada Iksan Scooter, kemudian ada insya Allah ada Mas Sandiaga Uno juga yang akan datang. Jadi kami berupaya bagaimana caranya Mas Menteri bisa datang ke Lamongan, tentunya memberikan harapan dan memberikan semangat kepada kita pelaku ekonomi kreatif yang ada di Lamongan ini. Amin, semoga bisa datang Mas. Amin. Ya. Nanti kami aku berusaha terus ini. Nginceng. Oke. Selanjutnya nih Mas, apakah dengan ekosistem warga Lamongan yang semi tradisional bisa menerima industri kreatif yang dibawa Gcraft? Oke, jadi tadi itu ya, Gcraft ini kan memberikan edukasi. Jadi bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang
awalnya dia nggak paham bagaimana itu branding. Oh, aku nggak ngerti ya Cak, aku ngertinya mek produksi misalnya. Nah, di sini kami bisa masuk di situ. Kami dampingi, kami melakukan pendampingan, coaching, kemudian memberikan beberapa ilmu-ilmu yang memang perlu dimiliki. Jadi ketika kita punya produk nih misalnya, entah itu kerajinan misalnya, kemudian kita mau mendaftarkan merek kita, lah mereka nggak tahu, maka kita dampingi untuk didaftarkan merek itu. Kemudian setelah didaftarkan merek itu, maka perlu dong namanya branding. Bagaimana ya supaya produk yang kita produksi ini bisa terkenal di masyarakat. Oh, ada namanya brand awareness, ada branding nih caranya. Kita bisa melakukan endorsement, ya kan, endorsement. Kemudian kita juga bisa memakai Gcraft. Kami kan kebetulan bekerja sama dengan beberapa platform yang ada di media-media yang ada di Lamongan nih. Kami bisa optimasi di situ. Jadi Gcraft hadir ini memberikan solusi. Dalam arti solusi itu kami akan melakukan pendampingan bagi teman-teman yang tidak paham apa itu branding. Kami akan bikin kelas branding. Bagaimana membangun sebuah bisnis dari nol, dari from nothing to something, from zero to hero. Kami juga akan menjadi situ. Jadi kami menjadi penjembatan. Saya sendiri basic saya adalah entrepreneurship, saya pengusaha. Jadi saya cukup paham bagaimana mengelola sebuah the true corporate teamwork yang keras, kemudian teamwork yang keren, kemudian bagaimana human resource development dan lain-lain. Nah, ini minimal nanti saya bisa memberikan advice kepada teman-teman bagi pelaku ekonomi kreatif itu untuk bisa memahami dan mengupgrade skillnya sehingga dia mampu untuk bisa sustain gitu, Mbak. Gitu. Nah, ini sebagai orang awam, siap. Sebagai orang awam yang tidak mengerti semacam itu. Nah, mungkin pada orang awam yang pengen usahanya di branding kayak gini-gini, nah kira-kira pakai bayar apa enggak, Mas? Jadi pastinya ketika kita mau membangun sebuah bisnis, hal yang perlu kita siapkan adalah spend budget untuk marketing kan, itu salah satu indikatornya. Kalau misalnya kita nggak mau masuk di situ, ya semakin hari ya bisnis kita nggak akan bisa berkembang. Karena wah, kita mau budget nggak ada dana kok kita. Nah, pasti ada lah. Cuman dengan Gcraft ini kami bisa memberikan jalan. Oh, yang ngirit itu kayak gini loh. Ilmunya seperti ini. Kalian bisa sendiri kok. Bisa sendiri kok. Atau berhubung kita punya anggota banyak, kan kita kurang lebih ada 460-an. Pakai fotografer. Oh iya, kita punya kecamatan, misalnya kecamatan Karanggeneng, kita bisa pakai fotografer ini, sehingga harganya tidak terlalu mahal misalnya. Nah, itu. Jadi Gcraft itu ada untuk hal-hal seperti itu. Lebih hemat dan pastinya kalau yang mau sukses ya harus berkorban dong. Oh, pasti. Benar sekali. Jadi high risk, high return. Mantap. Jadi cost itu bagian dari dalam bisnis ya. Cost itu. Oke, selanjutnya bentuk kerjasama yang bagaimana yang akan Gcraft tawarkan bagi pelaku industri kreatif? Bentuk kerjasama yang bagaimana? Jadi begini, karena kami ini kan gerbong yang besar tadi itu, sehingga kami harus ada di masing-masing subsektor kami itu. Kami berkomitmen untuk membuat dari tadi itu ada edukasi, kemudian ada inkubasi, kemudian ada entertain dan ada coaching. Kami ada di situ. Jadi kita memberikan edukasi kepada teman-teman itu. Kemudian kami juga hadir memberikan inkubasi. Kemudian kami ada entertain. Nah, kerjasama kita itu adalah seperti ini. Jadi membuat ekosistem ini supaya kita bisa berkolaborasi bersama. Itu yang kami tawarkan. Jadi kami menawarkan sesuatu yang menurut saya itu adalah hal yang besar, yaitu kolaborasi. Benar-benar. Bayangkan kalau misalnya kita nggak punya database yang kuat, kemudian kita berjalan satu-satu, ya selamanya kita nggak akan bisa kuat. Layaknya sebuah lidi itu kan. Lidi ini kan kalau misalnya satu-satu untuk kan susah, putus kan. Tapi kalau lidi ini bisa bisa dikumpulkan, itu bahkan batu, kayu pun bisa disingkirkan. Benar sekali. Itu yang kami tawarkan, kerjasama kolaborasi. Kerjasama kolaborasi luar biasa. Kalau boleh tahu ini Gcraft sendiri yang ada di Lamongan itu sejak kapan itu adanya? Kalau sejak kapannya sih,
harusnya kan tanggal 27 kemarin, besok ini karena setelah dilantik itu secara legalnya. Secara Tapi legalnya. secara non legalnya kami sudah ada di Desember, kita udah kumpul, udah Desember kemarin. Desember kemarin baru. Baru berarti ya. Baru. Mantap. Tapi sudah punya 17 ya. Sudah ada 17 subsektor itu memang kami membawahi itu. Tapi kami waktu pertama kali open recruitment, waktu di Instagram, di media sosial yang lain juga, di platform yang lain, itu kami ada sekitar 398 yang daftar. Anak muda yang antusias terhadap ekonomi kreatif. Karena bagaimanapun sekarang ya kita nggak mungkin dong kalau misalnya jualan something gitu terus-menerus di tokoan gitu. Pasti kita butuh something yang kreatif. Bener. Karena kata Steve Jobs itu kan inovasi, itu yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Mantap. Gitu. Oke, Mas Adit. Oke. Yes. Sudah diminum, Mas. Kita harus minum dulu. Ini belok kopi nih. Mantap. Ternyata mantap banget. Kayaknya saya harus sering ngopi di sini ya. Oke, Mas. Selanjutnya nih ya. Ini kalau bicara tadi tentang Gcraft sendiri ya. Yang pastinya backingin beberapa sektor nih ya. Nah, tadi sempat aku dengar katanya ada bidang wisata dan kuliner. Siap. Karena aku suka banget nih sama wisata dan kuliner. Nah, aku pengen tahu nih Gcraft sendiri ke wisata dan kulinernya seperti apa? Jadi konsep yang kami tawarkan di Gcraft terkait dengan tourism atau pariwisata. Jadi kita tahu sekarang ini kan banyak bermunculan desa wisata. Benar sekali. Dewi ya, atau desa wisata. Pastinya kami bisa memberikan sebuah solusi bagi mereka. Dalam arti solusi itu adalah tadi yang saya sampaikan, ada namanya edukasi, kemudian inkubasi, entertain dan sampai dengan coaching. Nah, di sini peran kami adalah coaching, mendampingi. Jadi kami akan mendampingi beberapa subsektor atau beberapa teman-teman yang bergerak di sana, entah itu mulai dari bagaimana sih cara mengelola sumber daya alam yang sudah ada di sini, kemudian bisa mempunyai value added gitu, atau penambahan value. Di Gcraft ini banyak, kan kita kan banyak beberapa subsektor, salah satunya adalah arsitektur. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah pariwisata, itu ada namanya 3A. Yang biasanya Mas Menteri kita itu selalu menyampaikan. Yang pertama adalah 3A, accessibility. Jadi kalau misalnya kita mau mempunyai sebuah desa wisata yang bagus, atau kita mau membuat suatu tempat wisata yang bagus, maka dipastikan aksesnya. Jadi jangan berharap ketika kita ingin menjadi tempat wisata yang viral, tapi ternyata jalannya cuma 3 meter misalnya. Benar-benar. Nah, itu yang dimaksud accessibility. Jadi wisata itu indikator yang pertama adalah aksesnya. Pastikan harus nyaman. Kalau bisa bus bisa masuk. Kalau misalnya bus bisa masuk, otomatis orang dari luar kota, bahkan dari luar pulau misalnya, dia bisa datang ke sana, bisa melihat dan bisa menikmati, dan ada new experience di situ. Yang kedua ada namanya amenity. Apa itu? Amenity itu panganan apa? Jadi amenity ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi ketika kita membuat suatu wisata, maka dipastikan harus ada musolanya misalnya. Tempat kita misalnya tempat muslim ya, harus ada tempat musolanya yang nyaman, kamar mandinya yang banyak, gitu kan. Kemudian desain daripada tempatnya itu benar-benar sudah ergonomik. Bahasa arsitekturnya ergonomi. Apa itu? Nyaman. Nyaman, iya. Jadi ergonomi itu ilmu yang mempelajari tentang kenyamanan seseorang dengan alam sekitarnya itu. Benar. Jadi ketika ada sesuatu desain yang bagus, desain yang futuristik, desain yang punya kenyamanan yang baik, kemudian dari sisi klimatologisnya, pencahayaan matahari jangan sampai terlalu, ini kan juga penting. Itu siapa yang paham? Arsitek yang paham itu. Jadi kita harus aware dan tentang keberadaan teman-teman arsitek. Jangan sampai kita punya uang terus kita mau bikin gambar sendiri, awur-awuran, penempatannya ngawur, akhirnya tidak menjadi tempat yang nyaman. Benar. Nah, itu yang harus disadari oleh teman-teman pelaku wisata. Kemudian yang ketiga, attraction. Jadi seseorang pelaku atau pengelola wisata, dia harus aware
bagaimana membuat suatu event-event yang terus-menerus bergulir. Ketika dia pengen banyak orang yang datang ke sana, tapi tidak ada something yang something different gitu, sesuatu yang beda atau sesuatu yang keren yang ada di situ, maka ya stuck, dia gak akan kembali lagi. Maka dituntutlah kita sebagai pelaku wisata ini harus punya attraction, harus bisa membuat event-event. Misalnya kalau misalnya kita punya pantai kan, di Lamongan kan ada pantainya nih, pantai wisata Bali Lamongan kan, kemudian sampingnya kan ada aula juga kan di situ. Ada aula, iya. Jadi aula itu kurang lebih sekitar 3 km ke barat. Ada kafe yang cukup lumayan besar di situ. Kita punya private beach. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan bikin namanya Pantai Jazz Festival misalnya. Jadi kan kita tahu ada Bromo Jazz Festival. Kita bikin aja Pantura Jazz Festival misalnya. Kemudian nanti kita bisa hire nih beberapa talent-talent kita yang dari Lamongan yang udah terkenal di Jakarta, misalnya ada Zizi, IMB ya kan. Benar. Itu kan orang Lamongan juga nih. Mantap. Ada yang nge-brandingnya luar biasa nih ya Allah. Ya dong. Selain itu misalnya banyak hal lah. Intinya adalah kita harus aware bagaimana sebuah event itu harus disadari seseorang pelaku wisata atau sebuah pengelola wisata yang terus-menerus membuat, sehingga ada new experience, ada pengalaman baru. Ketika ada pengalaman baru, kemudian disajikan dengan minuman yang enak, rasanya yang enak, makanannya yang enak, tempatnya yang nyaman, maka orang itu akan happy. Ketika happy, maka dia akan terproduksi lah hormon endorfinnya. Sehingga dia ini akan kebal nih. Benar-benar. Imunnya akan tumbuh, akan kuat dia gitu. Kalau imunnya tumbuh, maka dia akan cerita ke tetangganya. Nah, ternyata saya kemarin ke sana. Gitu kan. Ternyata enak loh gibah di sana. Akhirnya dia akan datang lagi membawa teman-temannya. Benar. Inilah yang dimaksud dengan attraction. Jadi accessibility, kemudian ada amenity dan attraction. Ini yang harus kita sadari. Gcraft hadir akan mengcoaching, mendampingi teman-teman desa wisata yang perlu knowledge kita. Kami di sini ada arsitek, kami ada desain grafis di situ. Semua ini bisa dikolaborasikan menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan bisa membuat atau membantu teman-teman pelaku wisata yang ada di desa-desa itu. Benar-benar. Seperti itu. Oke. Sebelum lanjut ke goalsnya nih ya, tadi aku tuh kok belum tak tanya gitu loh. Kok bisa langsung terjun ke bukan terjun sih, kok ikut gabung ke Gcraft, itu ceritanya gimana Mas? Jadi ceritanya bagaimana? Jadi begini nih. Apakah berawal dari pandangan pertama? Ini saya jujur ya, jujur. Jadi awalnya itu memang saya diajak. Ada sahabat saya yang kebetulan dia sudah aktif di Gcraft Jawa Timur. Kemudian saya diajak untuk gabung, kebetulan beliau asli Lamongan juga, untuk di Gcraft Lamongan. Mas, kita bikin yuk suatu gerakan, suatu organisasi atau komunitas yang dimana ini akan berkumpul semua 17 subsektor itu. Akhirnya saya juga berpikir, saya sadar diri lah. Sadar diri. Ya. Setiap hari kan saya kerja nih. Saya mulai dari semester 3 sampai dengan saya umur 32, saya fokus bekerja. Saya fokus bangun platform bisnis saya, portofolio bisnis saya dari yang tadi itu yang saya sampaikan, dari toko besi, kemudian kami dari satu tempat ke tempat yang lain, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Kemudian saya masuk juga di F&B, food and beverage. Ada beberapa bisnis lain lagi yang kami geluti. Saya merasa kok rasanya hidup ini cuan doang gitu. Nggak ada manfaatnya buat orang lain nih. Gitu. Jadi kok bangun tidur, ketemu sama anak-anak, ini kerja. Setelah itu ngopi, kerja lagi. Kurang warna ya. Iya, jadi kalau misalnya kita melihat dari dari visi hidup hidup saya sendiri kan, saya juga punya visi hidup lah, bermanfaat bagi manusia yang lain. Good. Jadi ya sudahlah, kalau memang ini menjadi bagian ikhtiar saya untuk bisa di sini, ya sudah, kita oke Mas, saya masuk, saya semaksimal mungkin apa yang saya pahami, apa yang saya miliki di pribadi yang nanti bisa saya
masukkan atau saya itu kan di Gcraft Lamongan gitu. Nah itu sih Mbak, jadi gitu. Sadar diri itu. Sadar diri, dapat hidayah. Dapat hidayah. Jadi nggak hanya cuan hunter, tapi sekarang lebih ke sosial cuan hunter. Masuk ya. Ada sosialnya. Benar-benar. Gitu. Jadi gitu tuh teman-teman, kalau memang pengen hidupmu berwarna, harusnya paling tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Mantap banget ya. Apa tadi ya? Aku lupa deh, mau tanya sesuatu sampai lupa nih ya. Apa nih? Ada kok yang pengen aku tanyain tapi lupa. Ya udah, ini aja deh Mas. Selanjutnya untuk goal Gcraft di Lamongan akan sejauh mana? Oke. Jadi sebentar. Yes. Iya aku inget yang mau aku tanyain. Ingat. Nah ini kan apa itu namanya, Gcraft ini bukan berdiri sih, udah dimulai pada Desember kemarin ya. Ya. Nah apakah sudah ada nih salah satu yang 17 itu ya, yang sudah ikut gabung atau mungkin sudah diramut kayak gitu, ada nggak? Jadi kami ini sekarang sudah sudah melakukan open recruitment. Sudah open recruitment, kemudian yang mendaftar itu kurang lebih sekitar 400-an ya. 400-an. 400 anak muda dan bahkan ada juga sebagian juga agak tua. Yang bergabung di kami, terus ada beberapa subsektor lagi. Jadi tidak hanya 17 itu. Semuanya itu sudah masuk bagian-bagiannya. Ada yang milih fotografi, ada yang milih di videografi, ada yang di arsitektur, kemudian di games, kemudian ada di desain grafis, macam-macam yang dipilih kuliner. Nah, itu. Sebentar. Terus promonya nih, ibaratnya promonya kan ada orang-orang yang tergabung di Facebook. Itu kayak gimana? Jadi gini, kami memang membuat sesuatu yang ya sama sih seperti ilmu marketing ya. Kita melakukan crowding effect. Jadi kita melakukan open recruitment ke beberapa platform di beberapa media-media yang ada di Lamongan itu. Kami masuk dan kami boom di saat itu sampai beberapa hari. Pastinya kami juga ada di pamflet itu juga ada Mas Menteri Sandiaga Uno, kemudian ada Dewan Penasihat Dewan Penasihat kami Pak Yes. Itu juga Dewan Penasihat kami di Lamongan. Itu kemudian ada beberapa teman-teman yang influencer, termasuk ada Mas Nunu LCD, kemudian Slamet Niko, itu juga masuk di tempat kami kan. Dari itu akhirnya banyak yang tertarik. Dan kami juga nggak mau kaleng-kaleng lah intinya. Kita nggak mau bikin organisasi atau komunitas yang setelah dilantik setelah itu nothing do gitu. Urusan lo. Nggak ada sama sekali aktivitas, nggak ada itu enggak. Saya punya komitmen. Dan mungkin dari komitmen itu banyak teman-teman yang menilai saya pribadi, saya punya integritas itu, sehingga ketika saya masuk di situ maka banyak orang yang salah satunya teman-teman mungkin ada yang trust terhadap Gcraft di situ, karena pasti kita akan melakukan suatu event yang banyak nanti. Lamongan akan keren lah intinya. Asik. Nah gitu. Selanjutnya nih yang terakhir nih Mas, goal Gcraft di Lamongan akan sejauh mana? Ya. Kami Gcraft Lamongan, kami akan membuat suatu ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Lamongan. Ekosistem ini di mana pastinya di situ akan ada banyak satu orang lain, kemudian mereka bertemu dan akan bisa melakukan kolaborasi. Ketika sudah melakukan kolaborasi, maka kami di Gcraft ini akan memberikan banyak hal, salah satunya adalah misalnya tentang sharing session ya, kegiatan event-event yang misalnya sharing session. Kan kita tidak menutup kemungkinan kita juga akan panggil nih ke Lamongan, misalnya Ahmad Sadat, owner Erigo misalnya yang akan ke Lamongan misalnya kan. Kemudian ada misalnya Wilson Tirtanata namanya kalau nggak salah ya. Dia owner Kopi Kenangan. Kita bisa bawa ke sini. Nah, ketika ekosistem ini sudah terbentuk, kemudian kita mau hadirkan beberapa expertise yang dari Jakarta, dari Surabaya atau orang-orang yang memang expert di bidangnya, maka dengan gampang kita akan bisa belajar bersama. Ketika belajar bersama maka kita akan dapat khazanah ilmu yang baru. Di situ kita akan bisa mengupgrade ilmu kita dan akan bisa memberikan dampak yang baik untuk bisnis atau ekonomi kita. Nah, ketika ekonomi baik maka akan ada impact di sosial masyarakatnya. Ada banyak orang yang misalnya desa wisata yang dimana dulu banyak orang yang nggak kerja.
karena wisatanya, karena ilmunya udah ada, kemudian wisatanya naik, maka semua bekerja. Benar-benar. Yang biasanya nggak ngapa-ngapain, akhirnya bikin peyek misalnya, bikin kerupuk, karena ada bikin wisata ini, nih, misalnya benar-benar. seperti itu. Itulah tujuan kita adalah memberikan social impact atau ekonomi impact terhadap masyarakat Lamongan dengan adanya Gcraft ini. Luar biasa. Oke. Nah selanjutnya ini Mas, mungkin yang ini terakhir ya, mungkin yang belum tergabung atau mungkin yang masih lu ngapain aja tidur, nah kayak gitu nih Mas. Motivasinya nih buat masyarakat Lamongan terkhusus, silahkan nih. Jadi bagi teman-teman semuanya, anak muda yang punya creativity, anak bunda yang punya semangat untuk bisa lebih baik lagi, kami hadir di sini, Gcraft Lamongan hadir di sini akan membuat suatu ekosistem di mana ekonomi kreatif yang awalnya biasa-biasa ini akan menjadi something yang luar biasa, sesuatu yang akan memberikan impact yang sistemik bagi ekonomi yang ada di desa, di kabupaten atau di kota Lamongan kita ini. Jadi let's join dengan kami. Saya yakin yang di sana pasti punya think smart, punya masa depan yang cerah, dan pastinya creativity yang luar biasa. Ditunggu untuk gabung di Gcraft. Sip, mantap banget. Terima kasih loh Mas. Aduh, aku juga makin banyak sekali pengalaman nih. Apapun yang aku punya kayaknya aku harus laporan nih ke Gcraft. Terima kasih buat Mas Adit untuk ngobrolnya hari ini. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah nonton kami tentunya Kabar Satu Lamongan. Saya Nawa Rahma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selalu semangat buat kalian. Semangat. Salam kreatif.